Baik, bersama pimpinan dan Kota Palembang, kegiatan workshop dulu tentang desa Bapak Hobi kita buka secara resmi dengan sama-sama melapaskan bacaan basmalah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kita hormati Bapak Wakil Rektor 1 BPDN Kota Palembang, Pak Wakil Rektor 2, Pak Kadir UPK, juga yang teristimewa, terima kasih sudah membersamai kegiatan Ketua Senat langsung hadir. Juga yang sangat kita hormati para guru besar yang bersama kita, Alhamdulillah Prof. Yusuf, Prof. Rizky, Prof. Rizka. Tadi yang membuka pintu ini Pak WR, Prof. Rina Tasani. Saya mau kita kasih hapus dulu pertama. Yang mungkin lewat 2 menit, ya sudah tertutup. Terima kasih Bu Prof. Rina sudah yang memberikan suara sana. Selamat datang Pak Presiden. Sudah juga hadir ya. Kemudian juga para pemangku ilmu, para expert di bidangnya, para dokter yang ada pada masing-masing fakultas. Juga kita undang hadir nih sejatinya adalah kawan-kawan prodi karena nanti sesudahnya akan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di prodi. Juga kami sapa khusus dan ihtiram kepada stakeholder user yang sudah membersamai kami. Ada Andi Sadiqudin ya. Hanya kita minta khusus ya, karena memang kita mau distingsi Islam Melayu kita itu nanti mau diperkuat menjadi menciri universitas kita. Jadi kita butuh masukan-masukan stakeholder. Juga salam maaf ini Bapak Ibu, kita mengundang Direktur beliau sampai sore kemarin itu sejatinya siap hadir. Cuma karena last minute katanya ada dirjen yang mau datang sehingga mereka tidak bisa hadir. Rencananya besok mau hadir. Terus saya bilang kalau besok kita sudah pada konten gitu ya, jadi mungkin masukan-masukan stakeholder nanti pada kegiatan-kegiatan lain. Seharusnya Pak Direktur BI mau langsung hadir Pak WR bersama kita itu. Juga kita hadirkan dari Kementerian Agama mungkin nanti menyusul, kemudian dari Balai Arkeologi juga mungkin nanti menyusul membersamai kita. Yang tentu ini tujuannya adalah memperkuat bagaimana kita Kabupaten Kota Palembang ke depan itu memiliki kota kurikulum yang semakin baik dari hari ke hari. Selamat dan salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan Pak WR, kami sampaikan bahwa rangkaian kegiatan workshop mobil ini memang sudah kita rencanakan dari tahun yang lalu. Syukur support perubahan portaker kita itu sudah menjadikan kita mungkin untuk mengadakan satu kampus baru, kampus akademik ya kurikulum dan akademik pengembangan ini Bu Aminda yang di bawah koordinasi beliau nanti kita akan mencoba untuk menata kembali di mana tapakan-tapakan yang kurang utuh dari kurikulum kita sehingga kemudian dia bisa menjadi lebih baik. Pak WR yang kita hormati Bapak Ibu sekalian, bahwa sejatinya workshop ini adalah bagian dari diseminasi kita, sekaligus juga LPM minta restu dalam konteks kita untuk menata kembali kurikulum kita. Karena dalam pantauan LPM khusus untuk kurikulum ini Pak WR dan Bapak Ibu sekalian, ada nampak perbedaan-perbedaan antara
fakultas-fakultas kita di dalam satu mata kuliah yang sama, baik dalam konteks kontennya ataupun kemudian konteks kapan itu penyajiannya, sehingga KKN itu ada yang semester genap, ada yang semester ganjil, gitu ya. Kemudian juga nanti metodologi penelitian kita itu antara fakultas A dengan B itu berbeda. Kemudian studi keislaman kita kontennya antara fakultas A, fakultas B berbeda. Pun demikian bahasa Indonesia yang menjadi kurikulum nasional itu berbeda antara satu fakultas dengan fakultas lainnya. Nah, keragaman-keragaman inilah kemudian yang perlu kita coba ambil rembukan. Tentu di dalam konten-kontennya itu nanti akan lebih spesifik di bedah acuan-acuannya. Tapi pada saat ini kita ingin paling tidak ada dua target dari kegiatan kita ini. Pertama adalah terpetanya seluruh kurikulum. Jadi pada hari ini kita akan membincang itu bersama Pak Dr. Warsito. Beliau ini adalah sekretaris P2 SDM IPB. Kami beberapa minggu yang lalu ini di TOT kan oleh P2 SDM IPB, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada berapa Pak? Kira-kira 10 ya kita punya pakar-pakar kurikulum. Ada 4 yang belum lulus, kalau 15 yang kita kirim Bapak. Jadi masih ada PR nih Pak. Ya, kalau sudah berhasil seluruhnya berarti kan nanti prosesnya mungkin nanti dipertanyakan, sehingga yang 4 itu masih PR Pak. Nah, itu kita lakukan Bapak Ibu. Ini investasi yang bagi kita lumayan besar. Tujuannya adalah kita ingin menata ini. Karenanya maka untuk melakukan penataan itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu, atau RPM ini perlu dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian, khususnya para guru besar dan para pemangku ilmu, para dokter. Kita ingin mendapatkan keseragaman konsep untuk tatanan mata kuliah universitas kita ini sepakatnya berapa, supaya nanti antara masing-masing fakultas itu sama. Itu akan kita selesaikan dalam waktu ini. Demikian juga nanti pada masing-masing fakultas UPPS ini berapa persen miliknya UPPS itu, ini mesti kita sepakati. Baru nanti prodi punya keleluasaan untuk mengatur kurikulum sesuai dengan profil lulusannya masing-masing, sehingga ada keleluasaan di sini. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, ini kami minta restu ini tentu ada latar belakangnya, karena di dalam diskusi-diskusi kita itu seringkali kita, mohon maaf ini bahasa saya mungkin mengedepankan egosentris ilmuannya, sehingga kemudian ini harus itu. Nah, pola-pola yang seperti itu tentu mungkin pada waktunya dulu relevan, tetapi kemudian perkembangan kekinian dan tuntutan akreditasi ini meminta kita untuk kemudian bisa menyesuaikan diri, melakukan penyesuaian diri. Tentu ya jejak-jejak lama katakanlah begitu, tentu kita mesti kita pertahankan yang baik-baiknya, tetapi tidak pula kita meninggalkan kebaharuan yang mesti datang, dan itu harus kita sikapi dengan bijak. Nah, dalam konteks itulah Bapak Ibu, kami butuh, dalam konteks ini LPM butuh dukungan para guru besar dan juga para expert di dalam konteks bidang keilmuan ini. Kemudian yang kedua, besok kita akan membincang tentang lahirnya sebuah kebijakan universitas tentang UPI dan IPKM. Ini juga menjadi amanat kementerian kita segera melakukan implementasi UPI dan IPKM ini. Nah, sejauh ini tantangan-tantangan kita adalah tentang bagaimana kita melakukan praktiknya. Syukur kita alhamdulillah UIN sudah memiliki pedoman MBKM itu. Tetapi MBKM yang berbasis UPI, outcome based education itu bagaimana polanya? Nah, itu mungkin nanti akan kita bincangkan besok. Untuk itu kita menghadirkan Ibu Dwi Rahmi. Beliau ini adalah Kaprodi 16 tahun, Kaprodi agribisnis di IPB itu.
Kalau agribisnis itu kan berarti dia menggabungkan dua ilmu sosial dan ilmu eksak, kira-kira begitu. Nah, bagaimana mereka bisa menata itu akan kita coba. Termasuk informasi yang kita dapat dalam satu semester itu full mahasiswanya itu bisa keluar. Kemudian bagaimana polanya itu nanti yang kita akan coba memetakan, mencoba memahami bagaimana untuk praktik baik itu bisa kita lakukan di Binda dan Kota Palembang. Tentu untuk mencapai itu tidak instan, tidak bisa selesai dalam 3 hari ini. Sebagai lanjutannya, ini Bapak Ibu para dekan, sebagai lanjutannya nanti di fakultas-fakultas itu silakan untuk melanjutkan dari peta yang kita hasilkan dari workshop ini, dari distribusi mata kuliah yang sudah kita sepakati di dalam workshop ini, untuk kemudian diteruskan pengisiannya di tingkat UPPS dan program studi. Sehingga Bapak Ibu, tahun ini kita bisa menghasilkan struktur kurikulum kita yang sudah berbasis OP dan MBKM itu. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena kami laporkan juga Pak Rektor bahwa 2024 nanti kita sudah mulai mau menapaki untuk akreditasi internasional. Nah, dalam konteks itu, maka kemudian OB menjadi sesuatu yang ruhnya akreditasi internasional itu. Dari beberapa diskusi yang kita lakukan, ini adalah pada bagaimana kita mempertanggungjawabkan kurikulum kita itu. Nah, karenanya dari hasil telah yang dilakukan oleh LPM terhadap postur kondisi kurikulum kita saat ini itu masih belum mengarah pada OB seutuhnya, belum berorientasi OB seutuhnya. Karenanya kemudian tahun ini mesti kita selesaikan untuk tahun depan. Kalau sudah kita implementasikan, kita bisa untuk melakukan evaluasi atau review lah, kira-kira begitu, bagaimana tata keterlaksanaannya. Sehingga 2025 Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyiapkan diri untuk akreditasi internasional 2025 itu kita sudah punya dokumen untuk pertanggungjawabannya. Ini pragmatis sekali sebenarnya Pak PR, pragmatis kebutuhan itu, tapi prosesnya mesti kita lalui. Karena kita ya sama dengan membuang garam ke laut, kalau umpamanya posisi kita saat ini kita begitu, kita paksakan untuk melakukan akreditasi internasional. Nah, kita tidak mau itu, ya kita tidak mau itu. Makanya kemudian ini ujian. Dan juga mohon maaf ini Pak WR beserta Bapak Ibu guru besar, bahwa LPM dengan sangat berharap kiranya kita bisa fokus pada 2 hari ini. Insya Allah tidak sampai sore-sore banget, kira-kira begitu ya. Tetapi dokumen-dokumen ini sangat kita perlukan untuk kebutuhan kita menapaki dan memperbaiki kurikulum kita pada yang akan datang. Ini mungkin sebagai laporan kenapa kemudian kita meminta betul dukungan dari Bu Rektor untuk mengingatkan kita bahwa ini adalah titik awal kita untuk menuju kurikulum berbasis OB ini. Kemudian karena Bu Rektor dalam waktu yang bersamaan tidak ada suara ya, kami mohon nanti Pak WR untuk bisa membuka atau memberi ya mungkin arahan advice kita semua tentang bagaimana gerakan dan arah dari kebijakan universitas untuk kurikulum kita pada yang akan datang. Pada saatnya nanti juga kami minta izin untuk mohon dibuka. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami lakukan di dalam kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dan mohon maaf tadi Bu Rina, Prof Rina terpaksa kita yang membuka pintu duluan. Ini catatan evaluasi bagi kita yang akan datang. Ini kesalahan LPM karena mungkin kurang koordinasi dengan kawan-kawan OB untuk buka pintu lebih cepat. Terima kasih untuk atensinya. Akhirul kalam, Allahumma fi min aqwa min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
sepanjang hari ini kalau kita lihat di dalam agenda acara akan bersama kita dari pagi sampai sore, mudah-mudahan sesuai dengan yang kita harapkan. Wabil khusus kepada teman-teman LPM sebagai host penyelenggara acara dan kegiatan kita pada hari ini. Tadi sudah disebutkan, kalau lihat seragamnya Pak Marsito, kita serasa di sebuah maskapai penerbangan. Dari uniformnya yang kelihatan. Mas lihat ruangan ini panjang betul. Mudah-mudahan ini energi positif ya, bahwa kita mau diajak ke suatu tempat. Mudah-mudahan tujuannya sampai. Pertama kami ingin selamat datang rekan Baby. Kami ingin menyampaikan salam dari Rektor Universitas Jabatan Palembang kepada kita semua, khusus kepada narasumber Pak Cinta, dari Ibu Profesor Dr. Hajah Nyayu Ijah SGMSI. Sekarang beliau sedang di Provinsi Jambi dalam sebuah acara yang tidak bisa beliau tinggalkan, kaitannya dengan beliau sebagai Ketua Rektor Wilayah Sumatera. Dan kegiatan di Jambi itu adalah kegiatan PKM ketiga. PKM itu merupakan kreativitas mahasiswa yang ketiga, itu zona Sumatera, sekaligus diikuti oleh beberapa negara Asia Tenggara. Jadi kalau kita nyebutnya itu PT KIN se-Sumatera dan perguruan tinggi keislaman se-Asia Tenggara. Jadi beliau harus membuka acara itu dan nongkrongnya acara itu di Jambi. Acaranya lebih kurang 1 minggu. Beliau menitipkan salam kepada kita semua dan berharap sekali bahwa acara kita yang dilaksanakan mulai pagi hari ini sampai esok hari bisa berjalan dengan lancar, sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berikutnya, sebagai hamba Tuhan, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada hari ini atau sampai dengan hari ini masih diberinya umur panjang, diberinya kesehatan, diberinya banyak nikmatan, sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti acara yang kami cukup penting. Salawat beriring salam akhirnya kita ucapkan, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kami bersama pimpinan kami dari Kota Palembang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman LPM dengan segala macam usaha upaya yang terus dilakukan secara konsisten, terutama untuk mengawal mutu di lingkungan Universitas Jabatan Palembang. Apa yang dikawal oleh teman-teman LPM itu cukup signifikan hasilnya, dan kita sudah merasakan hasil yang menurut hemat kita luar biasa. Karena kalau kita lihat di milestone-nya kita 2015 yang kita itu sampai nanti 2039, yang goalnya itu adalah menjadi universitas berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami. Insya Allah akan kita dapatkan atau kita raih pada 2040. Di fase yang kedua 2020-2024 sebetulnya kita diamanahkan oleh RIP itu 50% prodi kita unggul, 50% prodi kita unggul. Tetapi kalau kita lihat di dokumen lain, dokumen registrasi kita itu, kita ingin tidak 50% tapi 60% prodi kita di periode 2020-2024 itu meraih unggul. Kita punya 48 prodi, 1 prodi Bekasi, BG, dan sampai di adalah hari ini lebih kurang ada 26. Ada nambah biologi ya. Sudah ada 26 program studi kita yang meraih predikat unggul atau masih ada yang A. Alhamdulillah, semakin mendekati kenyataan karena kita masih ada waktu, karena beberapa
sudah pada saatnya melakukan akreditasi. Itu yang akan disebut bahwa kawan-kawan LPUM ini luar biasa dalam rangka mengawal itu. Dan hari ini apa yang mereka lakukan mudah-mudahan juga sesuai dengan harapan kita, bahwa memang tadi sudah disebutkan cukup panjang detail yang disampaikan oleh Pak Kepala LP2M. Kita akan coba meninjau ulang kurikulum yang selama ini sudah kita terapkan, supaya nanti ketika kita masuk pada fase yang ketiga, karena sekarang 2020-2024, ketika kita masuk pada tangga yang ketiga 2025-2029, kita memang sudah bicaranya unggulannya Asia Tenggara. Unggulannya Asia Tenggara. Nanti 2026-2029 dari 2029 kita sudah unggulannya Asia Tenggara. Baru nanti 2030, betul ya? 2034 ya, 2034 kita sudah unggulan berikutnya. Baru nanti 2035-2039 kita sudah bicaranya unggulannya internasionalisasi, dan kita sudah mendeklirkan bahwa kita di tahun itu, di fase itu kita masuk targetnya ini ya. Nah, kita sudah pasang target, kita masuk 900 perguruan tinggi terbaik dunia. 900 perguruan tinggi terbaik dunia. Ini mohon Pak Wasito ini kira-kira sampai apa enggak. Tapi kami optimis Pak Wasito bahwa di 2029, 2025, 2035, 39 itu kami sampai. Karena lihat kondisi sekarang per hari ini, kalau kita konsisten saja, kalau kita konsisten ya, terus bergerak dan gerak yang terus positif, kita yakin dan percaya dan dari optimis bahwa Persibun University Ranking itu kita akan bisa meraih di antara tahun 2035-39, sehingga kita sebut nanti 2040 apa yang kita sebut sebagai cita, wida dan mata yang kita sebut visi itu bisa sampai. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat sebetulnya, kalau orang dulu yang ketika keluar KKN, orang itu KKN itu dulu. Ketika MBKM keluar kurikulum, sekarang sedang ini kan OB ya, orang nyebutnya kurikulum gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita masih kurikulum 2013, masih kurikulum 2013. Sebetulnya kalau bicara kurikulum 2013, maka nanti mau disampaikan oleh Pak ini ya, biar detail. Kalau kita bicara kurikulum 2013, maka OB ini kan sebetulnya bukan barang baru, barang lama. OB itu bukan barang baru, tapi juga barang lama. Tetapi implementasinya semakin detail ke sininya itu kan memang kita rasakan baru sekarang, bisa diisi ada pelatihannya, gitu ya, ada pengembangan persepsi dan selanjutnya, sehingga nanti kita perlu menyesuaikan. Ketika KKNI keluar juga begitu kan, seolah-olah barang baru, sebetulnya KKNI itu barang lama sebagai bagaimana kemudian 2013 itu bisa terimplementasi dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah disebutkan juga oleh MC menarik kan, dari MC dialognya dari ini ya, dari sebetulnya kenapa sih kita mesti OB? Kenapa tidak yang seperti sekarang saja? Memang ada kesenjangan. Dan untuk data, itu data, kan sibuk menyiapkan yang berkaitan dengan knowledge, ya, ilmu pengetahuan. Tapi di sisi yang lain, dunia industri itu cepat sekali. Karena itu sudah tangan. Nah, persoalannya apakah dia sudah seirama antara keinginan dunia usaha dengan kita di perguruan tinggi. Kalau dia tidak seirama, tidak seimbang karena persoalan dunia industri itu cepat sekali perjalanannya, maka harus ada jembatannya. Jembatannya inilah yang perlu perguruan tinggi siapkan. Ini bentuk respon sebetulnya. Maka itu antara lain mengapa banyak yang disebut sebagai outcome based education, ini antara lain menjembatani ini. Kita ingin melakukan evaluasi sebetulnya.
apakah perguruan tinggi itu setelah berdiri gitu seperti sekarang dia konsisten untuk mengawal proses pendidikan peserta didik itu sudah sesuai dengan arah dari kurikulum yang diamanahkan itu kira-kira begitu ya Pak Persebaya. Karena itu kita berharap berbagai respon ya, mudah-mudahan juga nanti lima ya sudah pada ilmu ya beberapa memang yang paling kita buktikan misalnya ketika kita lihat maksud aku menuliskan nama mata kuliah itu kan kodenya macam-macam banyak sehingga teman-teman Pustivedi ada di sini ya teman-teman Pustivedi bagian admin PDDT itu ketika melakukan update data PDDT itu selalu bermasalah antara lain nama mata kuliahnya sama tapi kode antara fakultas beda karena saya kan pembimbing kodenya itu ya sehingga karena dia berbeda maka nanti akan ada persoalan ketika melakukan update di PDDT karena itu ini momen penting menurut hemat kita untuk kita setelah ini okelah misalnya untuk hari ini kita memang konsepsi dulu Pak LPN bagaimana kemudian informasi OB itu bisa dapatkan secara utuh tetapi setelah ini program tidak lanjut jangan ditinggal di sini tapi kemudian tadi disampaikan oleh Pak Cumala diserahkan ke fakultas kita ingin dan diserahkan ke fakultas secara mandiri Pak. sebentar dulu Kita bareng-bareng setelah ya kegiatan mungkin pergi ke satu tempat atau meskipun ada aturan bahwa tidak boleh ke hotel itu yang maksudnya tidak boleh keluar kota tapi untuk kepentingan ini bicara kurikulum apalagi dari kurikulum kita menyesuaikan kurikulum kita apakah nanti mereka-mereka yang berkompeten di bidang ini coba digunakan di satu tempat supaya nggak keluar masuk konkret nanti bisa dan informasi mereka sampai jadi nama-nama mata kuliah jangan dan kalau mungkin nanti ini bisa jadi teman-teman IPB jika berkenan berkenan kami ini bahwa ini bisa sampai ke nama-nama mata kuliah sehingga nanti betul-betul berorientasi karena kita di 2024 nanti 2025 kita tidak bicara lagi kurikulum kita ini dan tidak bicara lagi tapi kurikulum yang kita hasil revisi ini sudah kita implementasikan sehingga bisa diukur jadi diukur ya ini yang kalau lihat rumusnya bahwa kalau kita bicara outcome itu kan ada knowledge ada skill jadi knowledge dan skill itu harus terukur jadi yang kita praktikkan di kampus kita antara knowledge dan skill itu harus terukur. Kenapa dia harus terukur? Karena kita ingin nanti tidak lanjutnya lulusan kita itu mau kemana? Sudah sesuai belum? Lulusan yang kita hasilkan itu bisa diterima tidak di luar atau kita sibuk sendiri di kampus kita tanpa memperhatikan dunia luar. Karena itu menurut tema kita nanti Pak LPN dibuatkan skemanya tidak lanjut jangan terlalu lama dari kegiatan ini habis penyamaan persepsi seperti ini kita tidak lanjuti dengan tindak lanjutan sampai ke penyusunan kemudian barangkali itu harapan dari kami semua sekali lagi bersama pimpinan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya mungkin ada teman-teman stakeholder juga yang hadir di acara kita ada dari kalau tidak salah dari pengadilan gitu ya ada dari teman-teman advokat yang hadir di sini atau lembaga-lembaga lain atau perguruan tinggi yang lain kami butuh masukan Bapak dan Ibu sekalian sekaligus kita menyampaikan konsepsi supaya apa yang kita laksanakan di perguruan tinggi masing-masing terutama kita dari Batak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu saja, mohon maaf kalau sedikit agak kepanjangan. Lagi-lagi kami ucapkan selamat datang Pak Waksito. Mudah-mudahan betah di UIN. Biasanya kami di hotel Pak. Kali ini tuan rumahnya adalah PSPM, tapi sebetulnya yang punya gedung ini yang di sebelah kanan Bapak itu Provizon. Kami punya ini Rapat Tower Pak. Rapat Tower karena ini kami punya gedung agak tinggi dibanding gedung yang lain. Kami punya tower Pak. Sebenarnya Rapat Tower ini yang miliknya Pak Provizon. Baik, atas nama pimpinan dan jabatan Palembang, kegiatan workshop dulu desa Bapak OB kita buka secara resmi dengan sama-sama melepaskan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah.